Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari Kejaksaan Negeri Suku Salam memaparkan pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi pada Kejaksaan Negeri Suku Salam tahun 2021. Latar belakang pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai dengan 2025 dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 dan perubahannya Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bersih melayani di lingkungan instansi pemerintah dan buku pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah bebas birokrasi bersih dan melayani yang meliputi 6 area perubahan. Adapun nilai-nilai proses pembangunan zona integritas yang meliputi 6 area perubahan. Yang pertama, manajemen perubahan. Kedua, penataan tata laksana. Ketiga, penataan sistem manajemen SDM. Keempat, penguatan akuntabilitas. Kelima, penguatan pengawasan. Dan keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mendukung atau faktor pendukung untuk membangun 6 area perubahan tersebut adalah gedung kantor dan sarana pendukungnya, jumlah personil pegawai Kejaksaan Negeri Suku Salam, jumlah jaksa 7 orang dan pegawai tata usaha 10 orang. Dengan luas wilayah Suku Salam 1.392 km persegi dengan jumlah penduduk 82.390 jiwa dan jumlah kecamatan 5 kecamatan. Dalam rangka membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2021, Kejaksaan Negeri Suku Salam telah melakukan pencanangan wilayah bebas dari korupsi dengan melakukan penandatanganan komitmen bersama, penyematan PIN wilayah bebas dari korupsi, serta melakukan penandatanganan dokumen fakta integritas, serta bersama-sama dengan Forkopimda melepaskan balon zona integritas. Tanda pencanangan sudah dimulai. Area 1, manajemen perubahan. Kepala Kejaksaan Negeri Suku Salam telah membentuk tim pembangunan zona integritas. Pertama, telah membuat tim pengarah reformasi, membuat tim manajemen perubahan, membuat tim kerja pembangunan zona integritas, serta telah memilih agen perubahan dan telah menyusun dokumen rencana kerja wilayah bebas dari korupsi. Agar pelaksanaan zona integritas dapat berjalan dengan baik, pimpinan sebagai role model telah melakukan rapat-rapat dalam rangka mencetuskan moto kerja serta membangun komunikasi kepada seluruh pegawai agar capaian rencana kerja dapat terlaksana dengan baik. Adapun moto yang dibangun atau dicetuskan adalah paten, yaitu profesional, akuntabel, transparan, efisien, dan netral. Dalam rangka meningkatkan pemahaman spiritual bagi seluruh pegawai agar menanamkan nilai-nilai ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pada setiap bulannya rutin dilakukan kegiatan siraman rohani agar masyarakat, agar pegawai dapat menjalankan nilai-nilai agama dalam pelaksanaan tugas. Selain itu juga setiap Senin pagi rutin dilakukan apel kerja dalam rangka memberikan motivasi, semangat, serta memastikan kesiapan pegawai dalam pelaksanaan tugas. Agar pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan baik, pada setiap area-area kerja telah dibuat coach bijak untuk memotivasi seluruh pegawai. Begitu juga telah diletakkan doktrin Trikrama Diyaksa untuk bisa dipedomani dan dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas
serta telah membangun 10 budaya baru pada area kerja sehingga seluruh pegawai dapat bekerja dengan baik. Area 2, penataan tata laksana. Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan dapat terukur dengan baik, seluruh bidang telah menyusun standar pelayanan operasional yang mengacu pada SOP yang telah dibangun dari Kejaksaan Agung. Selain itu juga telah membangun aplikasi berdasarkan IT yang pertama CMS pada bidang Pitsus, Pidum, serta pada bidang Datun. Dalam hal pencatatan surat juga yang awalnya manual, sekarang sudah dengan berbasis IT dengan menggunakan aplikasi CPD. Begitu juga terkait absensi yang sebelumnya manual, sekarang telah menggunakan absen digital dengan menggunakan sensor wajah. Begitu juga pencatatan buku tamu yang sebelumnya manual, sekarang telah menggunakan aplikasi IT sehingga foto, nomor telepon, serta tujuan tamu dapat tercatat dengan baik. Selanjutnya, dosir pegawai yang sebelumnya masih manual, sekarang sudah menggunakan aplikasi e-dosir sehingga dapat tersimpan dengan baik. Begitu juga pencatatan register perkara yang sebelumnya manual, sekarang sudah menggunakan aplikasi CMS, Pidum, dan Pitsus. Dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat, Kejari Suku Salam telah membangun atau membuat web Kejari Suku Salam, Instagram Kejari Suku Salam, Twitter Kejari Suku Salam, Facebook, serta YouTube. Area ketiga, penataan sistem manajemen SDM. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pegawai Kejaksaan Negeri Suku Salam, Kepala Kejaksaan Negeri Suku Salam telah mengusulkan jabatan-jabatan yang masih kosong agar diisi ke Kejaksaan Tinggi, sehingga diharapkan nanti pejabat-pejabat yang masih kosong, jabatan-jabatan yang masih kosong dapat diisi oleh pejabat yang berkompeten. Selain itu juga dalam rangka meningkatkan kualitas pegawai pada Kejaksaan Negeri Suku Salam telah mengusulkan pegawai-pegawai untuk mengikuti diklat agar pengetahuan serta pemahaman dalam pelaksanaan tugas menjadi lebih baik, serta dalam rangka menambah pengetahuan tugas bidang-bidang yang terdapat pada Kejaksaan Negeri Suku Salam. Pada Kejaksaan Negeri Suku Salam telah melakukan mutasi atau rotasi secara berkala sekitar 6 bulan sekali pada bidang-bidang, sehingga diharapkan seluruh pegawai memahami tugas dan fungsi bidang-bidang yang ada pada Kejaksaan Negeri Suku Salam. Dalam rangka memberikan peningkatan dan pemahaman dalam hal pendidikan tersebut, pegawai Kejari Suku Salam telah mengikuti diklat-diklat, baik diklat struktural PIM 3 dan PIM 4 maupun juga diklat fungsional, latsar, serta mengikuti kegiatan-kegiatan Henos training dari masing-masing bidang. Untuk meningkatkan kedisiplinan serta pemahaman dari baris per baris, Kejari Suku Salam telah bekerja sama dengan Kodim Suku Salam melakukan kegiatan BBB serta rutin juga melakukan senam pada setiap Jumat pagi. Selain itu juga agar pelaksanaan tugas-tugas berjalan dengan baik, sering dilakukan rapat atau dinamika kelompok, serta secara berkala dilakukan rapat staf AA serta rapat paripurna. Area keempat, penguatan akuntabilitas. Dalam rangka untuk mencapai atau menilai capaian-capaian kinerja masing-masing bidang pada Kejaksaan Negeri Suku Salam, rutin setiap bulannya membuat laporan yang awalnya masih secara manual, sekarang sudah menggunakan aplikasi Silabim. Begitu juga dalam hal penggunaan atau
pelaksanaan penggunaan anggaran telah menggunakan pengisian e-Monep, Bappenas, dan e-Monep Smart. SKP dari masing-masing pegawai, perjanjian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama, serta LAKIP 2020. Untuk memastikan pelayanan telah diberikan, Kejari Suku Salam telah melakukan survei internal secara online yang sampai dengan bulan Juni 2021 telah mendapatkan hasil survei yang sangat baik. Begitu juga telah melakukan rapat-rapat dalam hal pembangunan, pelaksanaan rencana kerja, serta rencana strategis yang didasarkan pada indikator kinerja utama dari Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun capaian terkait penyerapan anggaran sampai dengan semester pertama pada seluruh satuan bidang yang ada di Kejari Suku Salam sebesar 1.963.968.872 rupiah atau sekitar 53%. Sedangkan capaian pada bidang intelijen untuk jaksa masuk sekolah ada 2, penyuluhan hukum ada 1, serta laporan terhadap postingan media sosial dari bulan Januari sampai bulan Juni telah dilakukan Twitter, Instagram, YouTube, dan Facebook. Begitu juga pada bidang PIDUM dari Januari sampai dengan Juni, teratur penuntutan serta eksekusi pada bidang Pitsus, penyidikan, ada bidang Datun, ada bantuan hukum serta pelayanan hukum. Pada bidang P3R sudah dilakukan pengembalian barang bukti serta melakukan lelang terhadap barang rampasan. Area kelima, penguatan pengawasan. Dalam rangka memberikan penguatan pengawasan pada seluruh pegawai yang ada di Kejari Suku Salam, seluruh pegawai baik jaksa dan tata usaha telah melakukan pelaporan LHKPN dan LHKSN ke KPK dan ke Kejaksaan Agung. Selain itu juga telah melakukan public campaign, meletakkan banner-banner di tempat-tempat strategis, yaitu di kantor wali kota, di kantor perizinan 1 pintu, dalam rangka mencegah terjadinya gratifikasi suap dan pungli. Selain itu juga telah membentuk unit pengendalian gratifikasi serta melakukan pengawasan dengan memasang CCTV pada area-area publik dan area kerja yang semuanya dapat terawasi dari ruang Kepala Kejaksaan Negeri. Area ke-6, peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, Kejaksaan Negeri Suku Salam telah membuat maklumat pelayanan sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik. Dan untuk semuanya terintegrasi, telah dibangun pelayanan 1 pintu, dan Kejari Suku Salam juga telah melakukan pemisahan antara area kerja dan area publik. Untuk ruang pelayanan, telah dibentuk ruang pelayanan sehingga masyarakat yang datang ke kantor dapat dilayani. Ruang pelayanan telah disediakan yang sebelumnya belum ada. Begitu juga dalam hal pelayanan bidang Datun yang selama ini hanya ruang pelayanan secara manual. Saat ini telah dibangun aplikasi bidang Datun yang bertujuan agar masyarakat dapat menerima pelayanan dari rumah atau dari kantor dengan menggunakan aplikasi Pedang Datun yang dapat dikunjungi melalui web Kejari Suku Salam dan di subdomen Pedang Datun, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Kejaksaan Negeri Suku Salam. Aplikasi Pedang Datun ini merupakan program unggulan dari Kejari Suku Salam dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dan sampai dengan bulan Juni 2021 dengan adanya aplikasi Pedang Datun ini, pelayanan hukum kepada masyarakat setelah mencapai
39 pelayanan. Selain itu juga pada ruang tunggu telah dilengkapi wifi gratis yang dapat diakses masyarakat yang datang ke kantor. Terhadap pemeriksaan yang dilakukan pada bidang intelijen juga telah dibangun ruang permintaan keterangan yang sebelumnya tidak ada. Begitu juga pada bidang Bitsus telah membangun ruang pemeriksaan saksi dan tersangka yang dengan dilengkapi CCTV sehingga pemeriksaannya dapat dipertanggungjawabkan. Begitu juga ruang tahap 2 dalam perkara pidana umum pidana khusus telah disiapkan. Ruang laktasi yang sebelumnya tidak ada sekarang sudah disiapkan. Ruang diversi, smoking area untuk masyarakat, serta alat pemadam api ringan dalam hal keselamatan kantor. Jalur disabilitas yang telah dibuat, begitu juga toilet untuk disabilitas, kursi prioritas, serta area permainan anak. Selain itu juga telah dibangun parkir khusus untuk disabilitas dan perempuan, serta telah dibangun taman toga untuk taman keluarga yang bermanfaat untuk masyarakat serta pegawai. Jalur evakuasi juga telah dibangun dalam hal untuk mengantisipasi keselamatan pegawai serta masyarakat yang berkunjung ke kantor. Begitu juga dengan titik kumpul serta kantin kejujuran yang dapat diakses oleh pegawai serta masyarakat yang datang. Dalam rangka pengamanan barang bukti yang ada di kantor Kejaksaan Negeri Salam telah dibangun gedung barang bukti yang sangat representatif sehingga keselamatan keamanan barang bukti yang dalam perkara terjamin keselamatannya. Begitu juga dalam rangka memberikan pelayanan terhadap tilang telah dibentuk loket sehingga masyarakat dapat mengambil barang bukti tilang di loket yang telah disediakan. Dalam rangka membantu meringankan beban masyarakat pada pandemi COVID-19, Kejaksaan Negeri Gusung Salam telah membagikan sembako kepada masyarakat yang terdampak sehingga dapat meringankan beban masyarakat yang dilakukan di masyarakat pada sekitar kantor serta di beberapa kecamatan yang ada di Kejari Suku Salam. Demikianlah 6 area perubahan yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Suku Salam dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menikmati atau merasakan pelayanan yang diberikan Kejaksaan Negeri Suku Salam. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.